Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys. Dimana sang MC di donghua ini dianggap lemah, diremehkan ataupun dianggap sampah, tapi sebenarnya memiliki kekuatan yang overpower, yang tentunya di tahun 2023 ini guys. Nah, pada video kali ini Mimi akan membahas 10 rekomendasi donghua di mana MC-nya dianggap sampah atau lemah padahal overpower guys. Ya tentunya yang rilis di tahun 2023 ini, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Donghua ini mengisahkan Lee Chang-suo, seorang pemuda yang awalnya sakit parah di masa lalunya. Namun seakan seperti mimpi, kemudian ia secara tidak sengaja dikembalikan ke masa lalunya di zaman kuno sebelum konflik God War dan menjadi seorang penyulingki. Untuk mencapai keabadian dan hidup di alam liar yang kejam, dia bertindak dengan cara yang sederhana, merencanakan segala sesuatu sebelum dia bertindak, sehingga ia tidak mudah jatuh ke dalam bahaya. Ia sebenarnya overpower guys, tapi menyembunyikan kekuatannya, bahkan sering diremehkan oleh murid-murid dari perguruan lain. Sampai suatu hari gurunya tiba-tiba menerima seorang wanita sebagai murid juniornya guys, dan kultivasinya akan dibantu oleh Lee Chang-suo. Lee Chang-suo sendiri ingin berkultivasi dengan cara yang sederhana dan terlibat dalam banyak petualangan guys. Namun ia sangat lihai dalam menyembunyikan kekuatannya dan diam-diam bergerak mengalahkan musuh jahat. Ini adalah MC yang pura-pura lemah guys. Donghua ini menceritakan tokoh utama diremehkan padahal kuat. Ini cocok banget nih untuk kalian tonton guys, dimana MC-nya itu diremehkan, dianggap sampah, dan juga dikhianati oleh kekasihnya. Donghua ini akan berfokus pada anak yang bernama Ye Cheng. Ia diusir dari sektenya sendiri, yaitu sekte Xiangwu. Namun Ye Cheng diusir dari sekte bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena terlukanya meridiannya guys, dan dipastikan tidak bisa menembus lagi kultivasinya. Hal itu terjadi karena perubahan eliksir di hutan, dan ia dihajar habis-habisan hingga meridiannya rusak. Ye Cheng sakit hati ke sekte Xiangwu yang sebelumnya dia tempati, apalagi sekte lebih mementingkan Ji Sui Suang, walaupun ia sepenuhnya mengabdi ke sekte itu. Dan sudah banyak hal yang ia hasilkan guys, namun malah dikhianati. Nah, Ji Sui Suang sendiri adalah perempuan yang Ye Cheng cintai yang mengkhianatinya guys. Nah, dalam keputusasaan, Ye Cheng pergi guys dan meninggalkan sekte, dan tanpa sengaja melihat meteor yang jatuh, dan ia pun ke sana dan tak sengaja menemukan inti api yang nyata yang memperbaiki meridiannya. 100.000 tahun yang lalu, sekte Tianglang menguasai dunia kultivasi, dan semua murid dari klan itu bangga dan tak terkalahkan. Namun hanya Suyang yang merupakan murid pendiri sekte yang berada pada tahap pemurnian Qi. Dan untuk menerobos dan naik secepat mungkin, Suyang pergi ke pengasinan selama 10.000 tahun. Namun ketika ia keluar dari pengasinan, dunia kultivasi telah menurun, dan hanya 3 atau 5 murid sekte Tianglang yang tersisa. Nah, melihat sekte itu akan dimusnahkan, Suyang memukul mundur musuh yang kuat dan bersumpah untuk memimpin sekte Tianglang kembali ke puncaknya. Ketika sekte berkembang, kebenaran tentang kultivasi Suyang terungkap selangkah demi selangkah guys. Donghua ini mengisahkan King Feng Ming, seorang bocah laki-laki dari desa pegunungan yang setelah tidak sengaja memakan buah Yin yang 9 daun, dan demikian ia memulai jalan kultivasi dirinya. Ia sangat sering memurnikan artefak, mengumpulkan senjata ajaib, dan melindungi jalan yang benar. Nah, mengandalkan bakatnya yang sangat tinggi dan ketekunannya yang tak henti-hentinya, King Feng Ming berkelana ke dunia berduri budidaya abadi sendirian. Dan dengan bantuan kecantikan kecil misterius yaitu Milou yang mencapai generasi legenda leluhur Tao.
Donghua ini akan menceritakan kisah protagonis bernama King Yicheng, yang dimana meskipun memiliki teknik pemurnian pil paling banyak di daratan itu dan juga terkenal di seluruh dunia, tetapi karena seni bela dirinya yang biasa-biasa saja, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat musuhnya Ouyang Haotiang mencuri martial soul kekasihnya, yaitu Feng Qiangsue, dan tepat di hadapannya kekasihnya dibunuh guys, beserta saudaranya dan juga dirinya. Dalam kesedihan, King Yicheng terakhir kembali dengan bantuan mutiara roh langit dan bumi, lalu kembali ke masa mudanya dan ingin mengambil semuanya kembali. Nah, langkah awalnya ia kembali ke kota Yuxi ketika dia masih kecil. Nah, King Yicheng menggunakan pemurnian pil untuk membantu keluarga Ling Aotiang yang telah menyelamatkan hidupnya, agar bangkit dan melindungi mereka dari bencana di kehidupan yang akan datang. Di alam Changyong, makhluk abadi dan iblis terus bertarung. Nah, pada suatu hari ada seorang kakek yang bercerita bahwa ada dewa pedang yang menyelamatkan benua Jiuzhou. Dan pada saat itu, Su Changqing yang mendengar cerita itu ingin menjadi peri pedang dan menganggap dirinya jenius, padahal sangat lemah guys. Bahkan adik angkatnya pun lebih OP darinya. Namun itu tidak membuatnya gentar dan terus berusaha untuk mencapai mimpinya. Sampai saat ia dewasa, ia masih berada di tingkat pemurnian Qi paling bawah guys. Nah, kemudian dia dibawa ke lembah pedang King Liang. Namun tiba-tiba Jenderal Iblis ke-9 dari istana Changyue menyerbu lembah itu. Di sana kakek Su Changqing dikorbankan dan kalah guys, dan kemudian dibunuh. Setelah itu tiba-tiba Su Changqing yang dianggap sampah ini membangunkan roh langitnya, yaitu monumen roh pengumpul kekacauan. Ia pun memukul mundur iblis-iblis itu. Kemudian ia pun diterima sebagai murid oleh Qiu Wuya. Nah, langkah awal baginya ia memasuki kompetisi pedang abadi guys, untuk memenangkan mahkota dan memenuhi syarat untuk memasuki area terlarang Kunlun, untuk menemukan mata air keabadian, untuk menghidupkan kembali kakeknya. Donghua ini akan berfokus pada anak yang bernama Azure, yang dibesarkan di sebuah desa yang kemudian keluarga dan seluruh orang di sana dibantai oleh pasukan dari King Yang, dan tersisa dia dan adiknya semua. Azure sering dianggap sampah dan pembawa bencana karena bahaya selalu menghampirinya. Tetapi sebenarnya Azure memiliki kekuatan dalam dirinya yang ia tidak ketahui, yaitu kekuatan darah perunggu. Dan sebenarnya ia adalah putra dari Lu Song, pemimpin King Yang di utara guys, yang menyerang desa lalunya. Dan kemudian Azure datang ke timur sebagai sandera dan berteman dengan Jie, putra seorang selir, dan juga Yurang, putri dari klan Yu yang berlindung dengan bibinya. Ketiga anak muda ini menjadi sasaran dan ditantang oleh status mereka di istana. Dan dalam proses membantu dan menyelamatkan satu sama lain, mereka membangun persahabatan yang mendalam. Penggarap abadi dari binatang buas adalah protagonis dunia itu, dan penduduk bumi hanya menjadi mangsa. Ini akan berfokus pada remaja yang bernama Angrang, yang dikenal sebagai sampah nomor 1 karena ia tidak pernah bisa membangunkan jiwa sucinya. Ia pun ingin dikeluarkan dalam kelasnya guys. Namun ketika ia mengikuti kelasnya dan ingin melakukan sebuah praktik keahlian, tiba-tiba kultivator tingkat A menyerang kampusnya dengan tujuan untuk mengambil sebuah harta karun alam semesta yang ada di kampus itu guys. Nah, ketika itu ia menyelamatkan perempuan yang ia sebut bibi sekaligus gurunya, dan tertusuk pedang dari kultivator wanita ini, dan secara tidak sengaja mengaktifkan harta alam semesta atau harta surga dan bumi, dan membawanya ke ruang harta dengan seorang roh wanita penjaga. Ia pun memperoleh sebuah skill yang unik, lalu kembali sadar dan pada akhirnya Warong mengalahkan Nisa dan menjaga kota dan kampusnya dari serangan para kultivator yang jahat. Donghua ini mengisahkan Wang Ke yang di kehidupan di buminya ia sangat kaya raya dan masih berusia 18 tahun guys. Bahkan sebelum lulus universitas sudah banyak bank yang ingin mempekerjakannya.
Namun karena pedang suci di tubuhnya, ia secara tidak sengaja dikirim ke dunia kultivasi yang berbahaya, yang tepatnya di bintang Shenzhou. Mengandalkan keterampilan ilahi abadi yang diwariskan keluarga, dia mengalami pasang surut untuk bergabung dengan faksi immortal. Dia pikir dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi dia mau tidak mau harus terlibat dalam gejolak dua faksi kebenaran dan kejahatan. Nah, mengandalkan bakat dan kecerdasannya, Wang Ke mengambil setiap langkah untuk memenangkan hati wanita, untuk membangun kerajaan bisnis. Ia pun selangkah demi selangkah menjadi raja abadi, guys. Dong Hua ini mengisahkan Ling Yung yang sudah 3 tahun menjadi budak pedang dari sekte Qing Yung di kerajaan Tiang Sui. Ia sering dibully karena kualifikasinya yang biasa-biasa saja, dan hanya karena bantuan pil sehingga ia bisa menembus tingkat 3 dalam seni bela diri. Ia selalu diabaikan dan dianggap sampah, bahkan tidak pernah diterima menjadi murid luar. Hingga ketika ia menemukan goa aneh, ia pun beristirahat di dalamnya, guys, sambil membaca teknik-teknik bela diri. Kemudian Sim berganti kepada anak yang bernama sama, guys, namun profesinya yang berbeda, yang menemukan goa yang sama yang ditepati Ling Yung. Tiba-tiba sambaran petir dari sebuah batu aneh itu menyatukan tubuh kedua pria ini. Nah, setelah kelahirannya kembali, bakatnya dengan pemahaman yang sangat buruk menjadi berbeda. Dia langsung menembus seni bela diri tingkat ketiga, guys, yang bisa menjadikan dia sebagai murid inti dari sekte luar. Nah, itu dia, guys, 10 rekomendasi Dong Hua di mana MC-nya dianggap lemah, sampah, ataupun tidak berguna, padahal overpower, yang tentunya yang rilis di tahun 2023 ini, yang wajib banget nih untuk kalian tonton, guys. Oke, guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.